Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Roro Lintang Suryani, Eskep NSMkep sebagai penguji 1. Kemudian terima kasih kepada Ibu Emma Wahyuningrum, SST Eskep NSMkes sebagai penguji 2 sekaligus pembimbing 1. Dan terima kasih juga kepada Ibu Siti Haniah, Eskep NSMkep sebagai penguji 3 sekaligus pembimbing 2. Perkenalkan, saya Iftihatus Salsabil Abdurrahman Supratmo dengan NIM 190102025. Di sini saya bersyukur bisa melaksanakan seminar proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Asuhan Keperawatan Kerusakan Integritas Jaringan pada Nyonya X dengan pos Sektio Cesarea di RSUDY. Pada bab 1 yaitu ada latar belakang, di mana Sektio Cesarea merupakan proses persalinan atau pembedahan melalui insisi pada dinding perut dan rahim bagian depan untuk melahirkan janin. Indikasi medis dilakukannya operasi Sektio Cesarea ada 2 faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor janin dan faktor ibu. Salah satu upaya penyelamatan nyawa ibu dan bayi sebagai tujuan utama dari proses persalinan dapat dilakukan melalui prosedur bedah kebidanan Sektio Cesarea. Prevalensi Sektio Cesarea dari tahun ke tahun terus meningkat berdasarkan data dari World Health Organization atau WHO bahwa mereka menetapkan standar rata-rata Sektio Cesarea di sebuah negara adalah sekitar 5-15% per 1000 kelahiran di dunia. Riskesdas tahun 2012 menyatakan tingkat persalinan Sektio Cesarea di Indonesia sudah melewati batas maksimal standar WHO, yaitu 5-15%. Tingkat persalinan SC atau Sektio Cesarea di Indonesia yaitu 15,3% sampel dari 2.591 ibu yang melahirkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang disurvei dari 33 provinsi. Sumber Al-Liani 2015. Kemudian, proses penyembuhan luka kerusakan integritas diharapkan berada pada batas ideal yang diharapkan dengan regenerasi cepat, maka akan mengurangi resiko terjadinya infeksi. Namun, terkadang hal ini sulit untuk dicapai karena penyembuhan luka secara umum ada 2 faktor, yaitu dari faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik diantaranya yaitu ada usia, paritas, status gizi, dan mobilitas dini, sedangkan faktor ekstrinsik yaitu perawatan luka. Sumber Kartika Sari dan Aprinium 2020. Perawatan luka pada pasien diawali dengan pembersihan luka, selanjutnya tindakan yang dilakukan untuk merawat luka dan melakukan pembalutan yang bertujuan untuk mencegah infeksi silang serta mempercepat proses penyembuhan luka. Wati 2019. Perawatan pasca operasi adalah perawatan yang dilakukan untuk meningkatkan proses penyembuhan luka dan mengurangi rasa nyeri dengan cara merawat luka serta memperbaiki asupan makanan tinggi protein dan vitamin. Sumber Fajriani 2016. Kemudian rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini, berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik masalah penelitian yaitu bagaimanakah gambaran asuhan keperawatan kerusakan integritas jaringan pada pasien Nyonya X pada pos Sektio Cesarea di RSUDY. Selanjutnya yaitu tujuan. Ada 5 tujuan, yaitu yang pertama, mampu mendeskripsikan pengkajian kerusakan integritas jaringan pada pasien Nyonya X pada kasus pos Sektio Cesarea di RSUDY. Yang kedua, mampu merumuskan diagnosa keperawatan kerusakan integritas jaringan pada pasien Nyonya X pada kasus pos Sektio Cesarea di RSUDY. Yang ketiga, mampu menyusun rencana intervensi keperawatan kerusakan integritas jaringan pada pasien Nyonya X pada kasus pos Sektio Cesarea di RSUDY. Yang keempat,
yaitu mampu melakukan tindakan keperawatan kerusakan integritas jaringan pada pasien Nyonya X pada kasus post-sektio sesarea di RSUDY. Yang kelima, mampu menyusun evaluasi asuhan keperawatan kerusakan integritas jaringan pada pasien Nyonya X pada kasus post-sektio sesarea di RSUDY. Kemudian yang selanjutnya yaitu manfaat pada proposal karya tulis ilmiah saya, yaitu yang pertama bagi masyarakat, yang kedua bagi pengembangan ilmu dan teknologi keperawatan, yang ketiga yaitu bagi penulis. Selanjutnya masuk pada bab 2, yaitu ada tinjauan pustaka. Sektio sesarea berasal dari bahasa Latin yaitu seider, yang berarti memotong atau menyayat. Istilah tersebut dalam ilmu obstetrik mengacu pada tindakan pembedahan yang bertujuan melahirkan bayi dengan membuka dinding perut dan rahim ibu. Tindakan metode sektio sesarea atau SC merupakan salah satu alternatif bagi seorang ibu dalam memilih proses persalinan di samping adanya indikasi medis ataupun indikasi non-medis. Sumber Agustin 2015. Kemudian ada klasifikasi sektio sesarea, yaitu ada dua klasifikasi. Yang pertama yaitu sektio sesarea klasik atau korporal, di mana sektio sesarea klasik ini adalah dengan panjang sayatan kira-kira 10 cm yang memanjang pada korpus uteri. Yang kedua yaitu ada sektio sesarea transperitonealis profunda. Cirinya yaitu sayatan yang melintang konkav di segmen bawah rahim yang panjangnya kira-kira 10 cm dan ibu disuruh berbaring dalam keadaan Trendelenburg ringan dan dipasang Dow catheter. Selanjutnya yaitu ada beberapa penyebab sektio sesarea. Penyebab dilakukannya tindakan sektio sesarea selain pada saat ini, pada era sekarang, kebanyakan tindakan sektio sesarea itu dilakukan atas dasar tidak dari indikasi medis. Beberapa faktornya yaitu yang pertama ada CPD atau cephalopelvic disproportion, di mana ukuran lingkar panggul ibu tidak sesuai dengan ukuran lingkar kepala janin yang dapat menyebabkan si ibu tidak dapat melahirkan secara alami. Kemudian yang kedua ada PEB atau preeklamsi berat, yaitu merupakan kesatuan penyakit yang langsung disebabkan oleh kehamilan. Sebab terjadinya masih belum jelas. Tetapi preeklamsi dan eklamsi merupakan penyebab kematian maternal dan perinatal paling penting. Kemudian ada KPD atau ketuban pecah dini, di mana ketuban sebelum terdapat tanda persalinan itu ditunggu 1 jam sebelum terjadi infartum. Yang selanjutnya ada dikarenakan bayi kembar. Resiko terjadinya komplikasi yang lebih tinggi daripada melahirkan satu bayi, di mana kebanyakan ibu bersalin yang melahirkan bayi kembar lebih disarankan untuk melahirkan dengan cara tindakan sektio sesarea. Yang terakhir yaitu ada faktor hambatan jalan lahir. Faktor hambatan jalan lahir di sini misalnya jalan lahir yang tidak memungkinkan adanya pembukaan, adanya tumor dan kelainan bawaan pada jalan lahir, tali pusat pendek dan ibu sulit bernafas. Selain itu, ada pula tanda dan gejala post-sektio sesarea ataupun tanda dan gejala setelah dilakukannya tindakan SC. Antara lain yaitu ada
nyeri akibat adanya luka pembedahan, kemudian adanya luka insisi pada bagian abdomen, kemudian ada fundus uterus terletak di umbilikus, kemudian ada aliran lokeas sedang bebas, membeku, yang tidak berlebihan, kemudian ada kehilangan darah selama prosedur pembedahan atau selama dilakukannya tindakan operasi, yaitu kira-kira 750-1000 cc. Yang selanjutnya, pengaruh anestesi dapat menimbulkan mual dan muntah. Dan yang terakhir, akibat adanya nyeri, maka pergerakan aktivitas menjadi terhambat. Yang selanjutnya yaitu pathway. Pada pathway sektiosesarea yaitu menyebabkan 3 hal, diantaranya ada post anestesi, luka post operasi, dan nifas. Tetapi di sini saya akan membaca atau menjelaskan pada bagian luka post operasinya saja, di mana sektiosesarea yaitu menyebabkan post operasi sektiosesarea setelah dilakukannya tindakan, kemudian menyebabkan adanya luka post operasi, di mana luka post operasi ini menyebabkan 2 hal, yaitu jaringan terputus dan jaringan terbuka. Pada jaringan terputus yaitu dapat merangsang area sensorik motorik yang menyebabkan terasa nyeri. Kemudian pada jaringan terbuka yaitu menyebabkan proteksi kurang, di mana adanya proteksi kurang ini dapat menyebabkan invasi bakteri atau lebih besar cakupannya bakteri dapat menempel pada luka dan muncul diagnosa resti atau resiko infeksi, di mana nyeri dan resiko infeksi ini muncul diagnosa kerusakan integritas jaringan. Selanjutnya, pada konsep asuhan keperawatan yaitu ada beberapa konsep yang harus dilakukan, dari pengkajian, merumuskan masalah, kemudian dari rumusan masalah yang sudah ditemukan yaitu akan muncul faktor intervensi. Setelah adanya faktor intervensi, merancang implementasi atau rencana tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Setelah itu dilakukan evaluasi atas tindakan tersebut. Kemudian masuk pada bab 3 yaitu ada metode studi kasus. Pada metode studi kasus ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu rancangan studi kasus, di mana rancangan studi kasus karya tulis ilmiah ini menggunakan studi kasus dengan desain studi kasus deskriptif, yaitu menggambarkan asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien mulai dari pengkajian, perumusan diagnosa, rencana intervensi, implementasi, dan evaluasi. Kemudian yaitu ada subjek studi kasus, di mana pada studi kasus yang menjadi subjek adalah Nyonya X dengan kerusakan integritas jaringan pada pos sektiosesarea di RSUD-Y. Kemudian yang ketiga yaitu ada fokus studi kasus. Fokus studi kasus sendiri yaitu yang menjadi kaji utama dari masalah yang diangkat pada gambaran asuhan keperawatan kerusakan integritas jaringan pada pasien Nyonya X pada pos sektiosesarea di RSUD-Y. Kemudian yang keempat yaitu penyajian data, di mana penyajian data ini studi kasus disajikan secara tekstual atau narasi dan dapat disertai cuplikan ungkapan verbal dari subjek studi kasus yang merupakan data pendukungnya. Kemudian yang kelima yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data di sini metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ada 3 hal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan data, yaitu yang pertama anamnesa. Anamnesa sendiri yaitu merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mencari tahu dengan cara mewawancara atau bertanya kepada pasien, suami ataupun keluarga. Yang kedua yaitu dokumentasi, di mana dokumentasi ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan cara
membaca atau membuka data-data pasien yang tertulis atau dokumen pasien. Yang ketiga yaitu observasi, di mana merupakan tindakan yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan setiap hari perkembangan pasien selain apa yang diungkapkan, apa yang dikatakan pasien ataupun keluarga juga didapatkan dari observasi atau data penglihatan dari kita. Kemudian yang terakhir yaitu tempat dan waktu. Tempat dan waktu di sini yaitu tempat yang digunakan peneliti dapat dilaksanakan tindakan asuhan keperawatan kerusakan integritas jaringan pada pasien Nyonya X pada Polsek Cesarea di ruang Y di RSUDY. Kemudian pada waktu yaitu asuhan keperawatan kerusakan integritas jaringan pada pasien Nyonya X pada Polsek Cesarea di RSUDY yaitu dilaksanakan selama 3 hari mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Sekian seminar proposal dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.